kami mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat semester 1. Você vai morar no IML, você tá postando em taxa, de olho com EF. Esse ano você quer, você vai morar no IML, você tá postando em taxa, de olho com EF. Esse ano você quer, fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch, eu não ligo pra minha. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang di korupsi Junbicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai dengan Korupsi Junbicho Sakai pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Choi Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan hampir 5 hari, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide dan gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perkemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbicho Sakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9 yang berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kuesno Tjojokursujoso, Agus Salim, Wahid Asjim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, dan A.A. Maramis serta Ahmad Soebarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPIKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukidah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Sejarah hari lahir Pancasila sangat perlu untuk diingat, dan yang lebih utama lagi, bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ada makna mendalam dari 5 sila Pancasila yang telah disusun. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama adalah mengakui dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan berbangsa, menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, dan menanamkan sikap toleransi antar umat beragama, menghormati perbedaan keyakinan, serta tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sila ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius namun tidak mengarah pada teokrasi. Dan yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua adalah menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan sesama dengan adil tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti rasa hormat, cinta kasih, dan empati, mendorong masyarakat Indonesia untuk bersikap beradab, yaitu bertindak sesuai norma dan nilai norma yang berlaku. Sila ini menekankan bahwa kemanusiaan adalah nilai universal yang harus dipegang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Makna sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Maknanya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, dan memelihara serta menghargai keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa sebagai kekayaan bangsa.
mendorong semangat nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Sila ini menjadi landasan untuk menjadi keutuhan NKRI di tengah keragaman dan mencegah perpecahan. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Makna sila keempat adalah menjunjung tinggi prinsip demokrasi di mana kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat, mendorong pemimpin dan wakil rakyat untuk bertindak bijaksana dan mendengarkan aspirasi rakyat dan mengutamakan kepentingan umum. Sila ini mengajarkan bahwa demokrasi yang sehat harus dilandasi kebijaksanaan dan musyawarah, bukan kekuasaan sepihak. Makna dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima adalah menjamin pemerataan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghapus kesenjangan sosial dan diskriminasi dalam masyarakat, dan mendorong sikap gotong royong, solidaritas, dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sila ini menjadi pedoman untuk menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera tanpa ada yang merasa tertinggal atau terpinggirkan. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal. Ideologi terbuka merupakan bentuk ideologi yang tidak dimutlakan dan terlahir dari hasil kesepakatan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, dan akselerasi dari masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan cita-cita untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Meski Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis, namun hal itu tidak mengubah sedikit nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar dan dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman. Melalui peran ini, Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan sosial, politik, dan budaya yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Relevansi Pancasila di era modern biasanya mengacu pada pentingnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat kontemporer. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tetap memiliki relevansi yang kuat di era modern. Pancasila memiliki relevansi penting dalam memandu pembangunan berkelanjutan di era modern. Prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan hidup dapat membimbing kebijakan dan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Relevansi Pancasila di era modern adalah sangat penting dan relevan dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi saat ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Pancasila tetap relevan di era modern. Identitas nasional Pancasila memainkan peran penting dalam membangun identitas nasional Indonesia. Di tengah globalisasi dan integrasi global, Pancasila membantu menjaga keunikan dan keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa Indonesia, serta memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menyediakan landasan yang kokoh untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, musyawarah, dan persatuan tetapi relevan dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila tetap relevan di era modern yang ditandai dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang meningkat. Pancasila mendorong upaya untuk mengatasi kesenjangan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara.
dan mencapai pembangunan yang inklusif, harmoni dan kerukunan antar agama. Pancasila mendorong kerukunan dan toleransi antar agama di tengah masyarakat yang semakin multikultural. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menjembatani hubungan harmonis antara berbagai agama dan meyakinkan kebebasan beragama bagi semua warga negara. Kepemimpinan yang berkepribadian. Pancasila memberikan pedoman untuk kepemimpinan yang adil, berkepribadian, dan berintegrasi di era modern. Prinsip-prinsip Pancasila membentuk pemimpin yang bertanggung jawab, memperhatikan kepentingan umum, dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Peran Pancasila dalam pendidikan karakter. Pancasila berperan penting dalam pendidikan karakter di Indonesia dengan mengajarkan nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan. Setiap sila Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia menekankan pentingnya toleransi rasa nasionalisme dan integritas. Pendidikan karakter berbasis Pancasila diterapkan secara holistik dalam kurikulum untuk membentuk siswa yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab selain di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Juga berperan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila sehingga menciptakan individu yang mampu berkontribusi positif bagi bangsa. Tantangan implementasi Pancasila di masyarakat Indonesia meliputi: yang pertama, ada minimnya pendidikan dan pemahaman. Banyak masyarakat belum memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam, yang mengurangi kesadaran akan pentingnya penerapannya. Kedua, ada pengaruh globalisasi dan budaya asing. Masuknya ideologi baru dan budaya asing dapat menggeser nilai-nilai Pancasila terutama di kalangan generasi muda. Ketiga, ada individualisme. Fenomena ini bertentangan dengan semangat gotong royong yang dijunjung Pancasila. Keempat, ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini mengancam prinsip keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Pancasila sebagai penggerak kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai penggerak kehidupan, Pancasila memainkan peran penting dalam berbagai aspek, di antaranya, yang pertama, landasan moral dan etika. Pancasila menjadi pedoman moral dan etika dalam bertindak, baik bagi individu, kelompok, maupun institusi negara. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial mendorong perilaku yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan. Yang kedua, pemersatu bangsa. Dengan keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa, Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Nilai Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin dalam Pancasila membantu menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Yang ketiga, dasar hukum dan konstitusi. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua kebijakan dan hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dengan karakter bangsa. Yang keempat, pendorong partisipasi masyarakat. Pancasila mendorong masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan negara, misalnya dengan menjaga persatuan, menghormati hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima, panduan dalam menghadapi tantangan global. Dalam era globalisasi, Pancasila berperan sebagai panduan agar bangsa Indonesia tetap memiliki identitas dan jati diri. Nilai-nilai Pancasila membantu bangsa untuk menghadapi pengaruh budaya asing tanpa kehilangan nilai-nilai luhur bangsa. Dan yang terakhir, penggerak kehidupan demokrasi. Sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menjadi dasar dalam praktik demokrasi yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat, bukan dominasi kekuasaan.